Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 21 Februari 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala. Kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami sepanjang hari. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan, itulah kebenaran firman-Mu yang akan memberkati banyak orang. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah sering ya dibawa Tuhan masuk dalam berbagai macam kehidupan ini, dan kita juga sudah diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita memahami ya, kita bisa mengerti ya, inti dari apa yang diajarkan dalam Injil ya, khususnya kitab dalam Perjanjian Baru ya. Kita harus selalu merindukan ya, kita harus senantiasa ya membayangkan bagaimana ketika Bapak Ibu saudara nanti ya di kekekalan kita mendapatkan mahkota kehidupan ya. Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya yang tekun, yang setia, yang selalu berusaha mengenakan kebenaran firman dalam hidup kita, itu harus merindukan itu. Bagaimana kita dipermuliakan bersama Tuhan di langit baru bumi baru. Bagaimana kita bisa menerima mahkota kehidupan yang memang dijanjikan bagi orang percaya ya. Tetapi kita juga harus sadar ya, kita harus memahami bahwa untuk meraihnya itu perlu perjuangan ya. Maka seringkali ya dikatakan bahwa tidak ada mahkota ya, tidak ada mahkota tanpa penderitaan ya. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib ya. Jadi Bapak Ibu saudara harus memahami hal ini. Jangan hanya kita membayangkan suatu saat nanti kita dipermuliakan ya, suatu saat nanti kita menikmati langit baru bumi baru, tetapi kita tidak tahu harga yang harus dibayar ya. Nah, ini yang seringkali menyesatkan. Orang hanya diberitahu ya, selalu diperdengarkan, wah nanti kita masuk surga, dipermuliakan ya, kita ada bersama Tuhan di kekekalan nanti, kita bisa menikmati keindahan dunia. Hanya disuarakan itu, tapi jarang ditekankan bahwa untuk itu kamu harus tahu harga yang harus mengerti, harga yang harus dibayar ya. Ini yang seringkali timpang ya, ini yang seringkali menjadi pemberitaan yang timpang. Harga yang harus dibayar itu benar-benar kita yang harus membayar harga ya. Jadi korban Kristus di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang diikuti dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga itu tidak otomatis membuat orang percaya itu lebih mudah masuk surga ya, lebih mudah dipermuliakan. Oh tidak ya, justru dengan kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya ke surga itu ada satu wajiban ya, satu bagian yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Maka di depan saya katakan, tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, itu harus menjadi pemahaman kita. Dan kalau boleh saya katakan, penderitaan itu sepertinya tidak akan pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Ya, penderitaan itu tidak mungkin lepas atau dijauhkan dari orang percaya. Ya, ini yang pemahaman yang benar, karena jelas-jelas di banyak bagian dalam Alkitab ini ya, kalau mau
mau dipermuliakan harus mau menderita, harus bayar mahal. Maka ada ayat yang mengatakan pikulah salib dan menyangkal diri. Ya, memikul salib dan menyangkal diri. Yang menyangkal diri ini yang tidak mudah, yang berulang-ulang saya suarakan. Ya, menyangkal diri itu melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita sedikit terganggu, bahkan mungkin bisa kehilangan milik kita, tetapi itu memang dikehendaki Tuhan, ya, dan itu yang membuat Tuhan itu senang, membuat Tuhan itu disukakan. Kalau saudara melakukan sesuatu yang Tuhan senang, ya itu bukan menyangkal diri. Ya, contohnya ya misalnya ya yang mau saya katakan, ada orang-orang percaya yang dia menikmati sebagai WL, ya, sebagai pemain musik dia menikmati, ya, dia wah begitu menikmati lah, membawa pujian penyembahan itu sangat mengagumkan, cara main musiknya juga wah mendapatkan banyak pujian. Tetapi kalau kita tahu bahwa memang di dalam diri orang ini, di dalam diri anak itu mengalir talent, bakat yang memang dia itu bagus suaranya, dan dia itu memang ahli di bidangnya itu, yaitu sebagai penyanyi dan pemain musik. Tetapi apakah pekerjaan yang dilakukan itu yang membuat dia senang? Apakah Tuhan juga senang? Belum tentu. Ya. Para WL, para pemain musik, wah memang dia main musik, dia senang, memang kita akui memang mainnya bagus, suaranya bagus, main musiknya bagus. Tetapi apakah itu bisa dikatakan menyangkal diri? Ya, dia aja yang senang. Apakah Tuhan senang? Nanti dulu. Tuhan akan teliti kehidupannya hari lepas hari. Ya, kalau turun dari mimbar, ya, turun dari mimbar pelayanan, terus hidup sehari-harinya tidak memberkati, dia menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang duniawi, ya, mulutnya kasar, ya, itu dia tidak menyangkal diri, ya, dia masih menuruti hidup hawa nafsu. Menyangkal diri itu melakukan sesuatu yang dia sebetulnya tidak suka karena mengganggu kenyamanannya, tapi itu harus dilakukan demi membuat Tuhan tersenyum, baru itu menyangkal diri. Kalau main musik itu kita yang tersenyum, kita happy, tapi Tuhan apa tersenyum? Belum tentu. Ingat, belum tentu. Bahkan pembicara mimbar sekalipun, ya, dia puas bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat puas. Tapi apakah Tuhan puas? Tuhan tersenyum? Belum tentu juga. Kita lihat kehidupan pembicara mimbar itu dilihat, ya, karena memang ada orang-orang yang punya talenta seperti seorang orator, jadi dia cakap berbicara di depan orang banyak. Ada orang seperti itu, ya. Maka saya harus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu harus membuat Tuhan tersenyum, Tuhan bangga, apalagi kalau itu yang kita lakukan itu jarang bisa dikerjakan banyak orang. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, sekarang kita lihat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tidak semua orang yang dibawa masuk Tuhan dalam pencobaan, tidak semuanya mereka berbahagia. Tidak semuanya mereka bisa bertahan. Ada orang yang diizinkan masuk dalam pencobaan, waduh, sudah blingsatan, wah dia cepat doa, puasa, menaikkan doa, penyembahan di hadirat Tuhan supaya Tuhan angkat beban hidupku, jauhkan aku dari segala macam pencobaan. Ya, itu kan maunya kita. Maunya kita itu jangan ada pencobaan, jangan ada masalah hidup ini, ya, kita menjalani hidup ini dengan datar aja, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa penderitaan, tapi nanti dapat mahkota kehidupan. Nah, ini tidak aku kita biar. Ya, yang dapat mahkota kehidupan adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya bertahan dalam pencobaan itu apa?
sekalipun dia dicobain, dia bertahan, dia tidak memberontak, dia tidak memaksakan jalan keluar dari pikirannya. Ngerti? Jadi dia menderita, wah dia disakitin, ya misalnya dia disakitin oleh di keluarga itu, dia dibully, dipersekusi, wah pokoknya menderita, ya dia bertahan enggak? Ya. Apa dia mencari jalan keluar terus memikirkan cara manusia supaya dia tidak dibully, supaya dia tidak persekusi, supaya dia tidak diperlakukan tidak adil? Ya. Memang ada orang-orang yang diizinkan seperti itu. Dia sudah mengalah, dia sudah rajin, dia jujur baik, tapi tetap dia menghadapi berbagai masalah, diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan kasar. Ada, padahal orang ini benar-benar udah baik. Nah, orang itu dia sadar, maka dia harus bertahan. Dan ketika dia bertahan, dia harus ada rasa apa? Sukacita. Ya, harus ada sukacita, nggak boleh bersungut-sungut. Berbahagia orang yang bertahan dalam percobaan. Jadi dia sadar bahwa aku ini dalam percobaan, aku ini dalam kesulitan hidup. Yang ini adalah bukan karena perbuatan saya. Ingat, kesulitan, pencobaan, dan masalah hidup ini bukan karena perbuatan saya, ya. Tapi memang ini diizinkan Tuhan terjadi, ya sudah kita jalani dengan ikhlas, ya. Maka dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Kalau dia bisa bertahan dan dia berbahagia, kalau dia memang tahan uji sampai waktu tertentu, dia tetap tidak melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika dia diperlakukan seperti itu, dia tetap dia menjaga integritas sebagai orang percaya. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak membalas perlakuan kasar dengan perlakuan kasar. Ya, tetapi dia malah mendoakan, dia malah memberkati seperti yang Alkitab ajarkan. Dan dia menikmati. Ya, karena dia tahu, wah ini saya dalam pencobaan ini. Orang-orang seperti ini akan menerima mahkota kehidupan yang itu dijanjikan Allah pada mereka. Tetapi ingat, kenapa orang ini bisa bertahan? Karena orang ini bisa berbahagia dan bertahan dalam percobaan. Karena apa? Karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ngerti? Jadi karena dia mengasihi Tuhan, dia tidak mau melukai hati Tuhan, dan dia sangat merindukan suatu saat nanti bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Maka apapun perlakuan yang dia alami selama di dunia ini tidak dipersoalkan. Fokus hidupnya bagaimana aku tetap bertahan dalam penderitaan ini, karena intinya aku ingin ketemu Tuhan di kekekalan nanti. Ya. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, orang-orang yang merindukan satu saat nanti ada di langit baru bumi baru bersama Tuhan, dipermuliakan bersama Tuhan. Itu orang yang mengasihi. Nah, orang yang sudah mengasihi Tuhan pada level atau taraf tertentu, dia sudah tidak menghiraukan penderitaan itu, tidak menghiraukan sama sekali, karena fokusnya apa? Aku mengasihi Tuhan, dan semua kejadian, semua peristiwa hidup ini terjadi seizin Tuhan. Ya, jadi maka dia berbahagia, dia menikmati penderitaan itu. Nah, kan sulit kan? Nah, tentu ini sulit bagi orang percaya yang masih merindukan dipermuliakan, mau menjalani hidup tanpa masalah, ya, dan maunya diberkati secara jasmani. Ini ya repot kalau begini. Ya, ini yang menjadi repot. Kalau begini caranya repot. Ya, karena yang dia inginkan itu nggak salah, tetapi dia tidak siap untuk membayar harga. Ya, dia tidak siap untuk membayar harga, yaitu repotnya. Maka di depan saya katakan, orang harus siap membayar harga. Ya, kalau tidak siap bayar harga, ya jangan membayangkan mahkota kehidupan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat
Kolose 1 ayat 24. Kolose 1:24. Sekarang aku bersukacita, kata Paulus nih ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Coba, kan aneh untuk sebagian telinga. Apalagi kalau orang yang jarang mendengar firman, yang tidak terbiasa dengan firman-firman yang keras, dia heran, kok ada ayat begitu ya? Ya, tapi ini nyata. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi Paulus bersukacita boleh menderita karena kamu, karena orang-orang Kolose, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi kalau penderitaan Kristus itu masih dianggap kurang, ya padahal Tuhan Yesus sudah begitu menderita, tetapi kalau toh itu dianggap kurang, penderitaan Kristus dianggap kurang, aku yang akan menggenapkan penderitaan Kristus itu. Dan ini semua aku lakukan demi tubuhnya, yaitu jemaat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya tidak boleh alergi kalau kita mendengar masalah penderitaan, ketidaknyamanan hidup. Ya itu memang menu kita itu, menu orang percaya yang ingin dewasa rohani, yaitu ya, menu orang percaya yang mengasihi Tuhan dan dia ingin bertemu Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan di langit baru bumi baru, yaitu penderitaan itu. Ya. Tapi ingat, penderitaan di sini jangan karena kesalahan kita. Ingat ya. Ya, kalau orang menderita karena kesalahannya, ya itu bukan orang yang pantas untuk menerima mahkota kehidupan. Dia menderita karena kesalahannya. Dia boros, ya, akhirnya utangnya banyak, ya, kena pinjol, ya, kredit pinjaman online, ya, terus dikejar-kejar, kan menderita juga. Atau dia waktu kuliah dengan seenaknya mengisi hari-hari hidupnya, kuliah nggak kelar-kelar, akhirnya dia nggak jelas, ya. Sementara temannya sudah dapat pekerjaan, dia nggak lulus, begitu lulus karena IP-nya jelek, dapat pekerjaan yang tidak bagus, ya, akhirnya menderita juga. Ini bukan penderitaan yang akan menerima mahkota kehidupan, ini penderitaan yang harus dia tanggung. Ingat, dia harus menuai apa yang dia tabur. Ya. Bapak Ibu jangan salah. Maka kalau ada kita ketemu orang yang hidupnya menderita, ya, dari satu penderitaan ke penderitaan lain, hidupnya kayaknya sengsara, kita tidak boleh langsung berbelas kasihan, ya, terus kita berbelas kasihan, terus kita mengupayakan dengan segala cara supaya dia lepas dari penderitaan itu. Itu salah. Ya, salah. Kita teliti dulu, dia menderita karena apa. Kalau karena kecerobohan hidupnya, ya sudah, kita nasihatin, kita kasih tahu, ya oke lah, mungkin kamu dulu hidupnya tidak benar, lah sekarang kamu itu menuai yang kamu tabur, ya udah jalanin aja, nah kedepannya kamu hidup benar, begitu, ya, jangan buru-buru didoakan, wah semua utangnya dilunasi, rusak ini anak, dan saya akan terus bicara ini, ya, karena saya menyaksikan begitu banyak orang percaya rusak karakternya, jelek karakternya, karena memang dia tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, hidupnya menuruti daging, ya, pergaulannya dengan orang-orang dunia, ya, pergi dari satu mall ke satu mall, pergi dari suatu tempat, ya, untuk menyenangkan hatinya dari satu tempat ke tempat lainnya. Loh, gini kok nggak menderita? Yuk, mesti harus menderita. Kalau tidak sekarang, ya nanti di usia lanjut kamu pasti menderita. Iyalah. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Dan saya akan terus menyuarakan hal ini biar Bapak Ibu saya koreksi. Jadi kalau oh iya aku menderita karena salahku, ayo cepat diperbaiki. Aku menderita karena teledoranku, ayo cepat diperbaiki. Ya. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai. Ya, jangan dikit-dikit oh Allah, oh ini datangnya dari Allah. Ingat yang pernah saya katakan, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi mungkin dalam hidup kita, satu, ada yang
diizinkan Tuhan, ada yang dikehendaki. Ya, kalau peristiwa buruk yang kita alami diizinkan Tuhan, ya itu diizinkan, artinya apa? Kita harus menuai yang kita tabur. Ya, karena hidup kita memang nggak bagus, berantakan. Ya, kerja kuliah, waktu kuliah masa muda seenaknya, pacaran seenaknya, tidak fokus, terus menderita. Ya sudah, kamu menuai yang akan tabur. Ya itu bukan pencobaan dari Tuhan. Ya, ya kalau kamu begitu, ya itu diizinkan Tuhan untuk kamu menderita. Tetapi ada memang orang itu sudah hidup benar, hidup seturut kebenaran firman Tuhan, rendah hati, murah hati, jujur, menjaga kesucian hidup, tapi dia tetap menderita. Lah itu memang mungkin dikehendaki Tuhan untuk menguji iman kita. Ya, Tuhan kayak Ayub. Ya, orang-orang ini sepertinya termasuk orang-orang yang dipertaruhkan oleh Tuhan. Biar orang dunia melihat, nih loh, orang percaya, orangku yang benar, anakku yang benar. Lihat, sekalipun dia hidup benar dan tetapi diperlakukan tidak adil, disakiti, dilukai, dia tetap bisa menjaga integritas. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, saya harus memahami kapan kita berteriak minta tolong, ya supaya dilepaskan dari penderitaan, kapan kita harus duduk tenang di kaki Tuhan. Ya. Duduk tenang di kaki Tuhan dan kita menyadari, ya kita harus mengatakan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Itu yang paling pas. Berikan aku kekuatan. Ya. Karena kalau nggak gitu, kita itu kadang-kadang seringkali mudah belas kasihan tidak pada tempatnya. Ya. Kita berbelas kasihan tidak pada tempatnya, berbelas kasihan pada orang yang salah. Padahal Tuhan mengatakan, ini jangan kamu belas kasihan, memang ini sedang dia menuai yang dia tabur, dia menghadapi hukuman, ya, didikan dari Tuhan. Ya ini orang sedang dididik, jadi kita nggak usah terlalu gimana, ya sudah. Ya. Kecuali kita tahu bahwa orang ini, anak ini benar. Ya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kalau semua orang percaya memahami hal ini, betapa agungnya kekristenan. Kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng, hanya mengandalkan doa. Ya, saya tidak anti doa, saya juga berdoa. Tapi ada orang-orang yang berdoa dengan motivasi yang nggak bagus. Ya, itu kalau kita berdoa itu artinya kita dialog dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita dialog dengan Tuhan, kita berjuang bagaimana mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu harus kita lakukan. Itu baru berdoa yang benar. Ya, Tuhan kita maha tahu kok. Tuhan, apa mungkin Tuhan tidak tahu keperluan kita? Pasti tahu. Ya, Tuhan tahu kita inginnya apa, Tuhan tahu. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, berdoa itu tujuannya yang penting dialog, dia Tuhan di mana letak salah saya? Ya, Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Itu hal-hal yang perlu kita buat dalam doa. Ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipegat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan karena daging kita kuat. Kita ingin itu, ingin ini, pergi sana, pergi situ. Jadi kita itu nuruti daging. Akhirnya itu pencobaan kita tuh kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan pencobaan buat diri kita. Nah, itu yang Tuhan nggak mau. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang harus Bapak Ibu Saudara pahami. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Rata-rata kita tuh banyak punya keinginan. Dan itu keinginan tuh rata-rata semuanya daging. Sesuatu yang jasmani. Ya, dan akhirnya kita terseret, kita terpikat, dan kita mulai buka jalan. Bagaimana aku bisa menuruti keinginanku, mewujudkan keinginanku. Ya, udah rusak, wis. Yang mestinya kita duduk di kaki Tuhan, mau mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kita, ini jadi dibalik. Ya, kita duduk di kaki Tuhan supaya Tuhan menuruti keinginanku. Ini salah kaprah. Ya, ini yang Bapak Ibu saya harus pahami. Ya. Jangan salah, ya. Jangan salah. Ya. Ingat, kita harus mengingini apa yang pantas kita inginkan, dan semua yang kita inginkan itu harus merupakan
sarana, fasilitas untuk kita mengabdi bagi Tuhan. Keinginan kita, kerinduan kita harus menjadi sarana, fasilitas untuk kita mengabdi bagi Tuhan. Misalnya, karir saya sukses, usaha saya makin dibesarkan oleh Tuhan, makin banyak ordernya. Nah, duit kita banyak. Nah, di sini kalau bisa kita mengabdi untuk Tuhan. Jadi keberhasilan, kesuksesan kita itu fasilitas untuk kita mengabdi bagi Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita turut berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.